Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Amma ba'du. Para sahabat-sahabatku sekalian, para saudara-saudariku sebangsa setanah air, para subscriber dan netizen yang budiman. Kembali lagi kita di channel Gus Hasanah Syarif Official. Pada kesempatan kali ini saya kembali ingin mengulas tentang tuduhan terhadap Gus Aziz Jazuli ketika mengkritik Ki Haji Idrus Romli. Beliau dituduh telah melakukan kekurang ajaran, telah melakukan tindakan yang dianggap tidak beretika dan su'ul adab kepada Syekh Murtadha Az-Zabidi. Tapi, ya, saya kok melihat dengan kacamata yang lain, bahwasanya seseorang itu mengkritik pernyataan para ulama di dalam kitab, di mana pernyataan itu disandarkan kepada ulama lain, itu memang perlu diteliti. Karena apa? Karena meneliti kitab itu adalah bagian daripada kewajiban orang-orang yang memang bergelut di bidang keilmuan. Gitu. Tentu saja, mungkin karena Gus Aziz Jazuli ini belum dikenal biografinya secara menyeluruh, ya. Artinya dia belum punya kiprah apapun di dalam pandangan umumnya masyarakat, sehingga ketika beliau mengkritik isi kitab yang dijadikan referensi oleh Ki Haji Idrus Romli di dalam mempertahankan nasabnya para habaib, dan kemudian juga mengaitkan Wali Songo itu nasabnya sejalan dengan klan Ba'alawi, lalu dianggap kurang ajar. Padahal begini, ya. Saya ambil contoh saja, misalkan kitab ini, ya, kitab Mukasyafatul Qulub. Nah, kitab Mukasyafatul Qulub ini dinisbahkan kepada Al-Imam Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali. Akan tetapi muhakkik kitab ini, ya, muhakkik kitab ini Ahmad Jad yang bernama itu. Namanya Ahmad Jad, ya. Itu mengkritik isi yang terkandung di dalam kitab ini ketika dinisbahkan kepada Imam Ghazali. Nah, bagaimana kritikan beliau, gitu loh. Dan itu sangat tajam sekali, gitu loh. Bahkan mungkin lebih tajam dari kritikan Gus Aziz Jazuli, gitu loh. Di mana beliau mengatakan begini dalam kitab ini, ya. Di halaman kelima itu ada haulu nisbatil kitab lil Ghazali, ya, seputar penisbatan kitab Mukasyafatul Qulub ini lil Ghazali kepada Imam Ghazali, gitu loh. Al-Raghmi min anna kitab Mukasyafatul Qulub qad taba'a min qablu iddatan tabi'atin. Ya. Walaupun, meskipun dari kitab Mukasyafatul Qulub ini, ya, qad taba'a min qablu, itu sudah dicetak beberapa edisi sebelumnya, gitu kan, ya. Artinya kitab ini sudah dicetak beberapa edisi yang tentunya itu sudah diteliti oleh para muhakkiknya masing-masing. Nah, wa raghima anna hunaka min ikhwanina al-bahithina wal muhaqqiqina man i'tana bi ba'di hadhihi at-taba'ati tahqiqan wa ta'liqan wa takhrijan lil ahadits, ya. Dan meskipun di sana itu saudara-saudara kita dari para peneliti wal muhaqqiqin dan para muhakkik itu sebagian telah melakukan pentahqiqan, penelitian, wa ta'liqan, dan mengomentari, wa takhrijan lil hadis, dan kemudian mengumpulkan hadis-hadis yang termaktub dalam kitab ini, ya, illa anna ahadan minhum fima wasalani lam yata'arrab min qaribin aw ba'idin li mas'alati nisbatil kitabi ila al-Imam al-Ghazali rahimahullah. Tetapi, ya, tidak satu pun di antara mereka itu, sejauh yang saya tahu, fima wasolani,
lam yata'arrad min qaribin aw ba'idin li mas'alati nisbatil kitab ila al-Imam al-Ghazali rahimahullah. Tidak satupun dari mereka itu, yang jauh maupun yang dekat, itu membicarakan seputar penisbatan kitab ini kepada Imam Al-Ghazali. Maka saya berkata, wa hadza amrun bila syakkin la yattafiqu wa mabadi al-bahth al-ilmi ad-daqiq. Ya, dan ini adalah perkara yang tanpa ragu. Saya katakan la yattafiqu. Tidak cocok, tidak sesuai, tidak sejalan. Wa mabadil bahsil ilmi daqiq. Tidak sejalan dengan apa? Dengan prinsip-prinsip penelitian keilmuan yang ketat, gitu loh. Ad-daqiq, yang ketat. Wa ma yajibu an yakuna alaihi al-muhaqqiq wal bahis min basiratin nafidatin wa aqliyatin wa'iyatin. Maka seharusnya apa yang ada dari para peneliti dan para pentahqiq itu harus memiliki wawasan yang jauh, wawasan yang luas, gitu loh, dan pemikiran yang rasional, gitu loh, untuk mensahihkan penisbatan kitab ini kepada Imam Al-Ghazali, gitu loh. Kenapa beliau meragukan kitab ini dinisbahkan kepada Imam Al-Ghazali? Karena begini, anna kitabal mukasyafati ba'idu kullil bu'di fi uslubihi an uslubil Imam Al-Ghazali. Karena kitab ini, kitab Mukasyafatul Qulub ini sangat jauh sekali. Isinya itu sangat jauh sekali. Fi uslubihi, di dalam uslubnya, an uslubil Imam Al-Ghazali, dari pada uslub yang menjadi ciri khasnya Imam Ghazali. Makanya muhaqqiqnya meragukan kalau kitab ini dinisbahkan kepada Imam Al-Ghazali. Nah, ini sama seperti Gus Aziz Jazuli ketika dia mengomentari referensi kitab yang dijadikan argumentasi oleh Kiai Idrus Romli untuk membela keabsahan nasabnya klan Ba'alawi. Apakah benar kalimat itu betul-betul diucapkan oleh Syekh Murtadho Az-Zabidi? Gitu loh. Kan bisa jadi seperti kitab ini misalkan ya. Karena kitab ini itu pada garis besarnya itu seakan-akan hampir menyerupai tradisi Imam Ghazali ketika membahas tentang masalah kebatinan. Sehingga kitab ini dinisbahkan kepada Imam Al-Ghazali. Nah, setelah diteliti, ternyata menurut muhaqqiqnya ini, kok uslubnya tidak sesuai dengan uslubnya Imam Ghazali pada umumnya yang terdapat di dalam kitab-kitab Imam Al-Ghazali. Nah, gitu. Mungkin kira-kira seperti itu, teman-teman. Jadi, kita itu jangan terlalu cepat untuk memvonis orang hanya karena berbeda pandangan dengan kita, atau hanya karena orang itu mengkritik orang yang kebetulan kita idolakan, gitu loh. Karena apa? Karena kita ini semua manusia biasa, gitu ya. Kita sama-sama tahu al-insanu mahallul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa, gitu loh. Yang tidak boleh salah, tidak boleh lupa, dan tidak mungkin salah, tidak mungkin lupa, sehingga tidak boleh dikritik, tidak boleh dibantah, itu hanya Allah dan Rasulnya saja. Yang lain mah bebas, gitu loh. Akan tetapi, tentu saja cara mengkritiknya itu harus dengan adab, sopan santun, dan etika, gitu loh. Tidak merendahkan orang yang dikritik. Kan begitu, teman-teman ya. Nah, kira-kira demikian dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat dan mendatangkan keberkahan. Wallahu a'lam bishawab, wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.